Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas statistik. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga ilmu yang akan kita coba diskusikan pada kesempatan kali ini berguna untuk banyak orang. Nah, materi kuliah kita kali ini kita akan coba melihat lebih jauh tentang bagaimana pengujian hipotesis dalam statistik. Dalam kasus ini adalah untuk uji Z. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sebuah kerangka makronya bahwa kaidah keilmuan itu pada prinsipnya adalah proses yang sangat dinamis. Sesuatu yang hari ini diterima sebagai ilmu, yang dianggap benar, yang diakui sebagai sebuah konstruksi teoritis yang mapan, itu bersumber dari masa lalu, dipengaruhi oleh proses yang sangat-sangat panjang, dan di dalamnya ada proses dialektika, ada perdebatan, ada pembuktian, ada pembantahan, dan seterusnya. Fungsi dari pengujian hipotesis ini pada prinsipnya adalah kita akan coba menggunakan kaidah keilmuan, dalam hal ini proses pembuktian secara ilmiah, dengan menggunakan pendekatan matematis atau pendekatan statistis. Poinnya apa? Fungsi dari pengujian hipotesis ini, nanti kita akan lebih perdalam apa itu hipotesis dan seterusnya, adalah kita ingin mengetahui, membuktikan secara ilmiah dengan kaidah statistik sesuatu bisa diterima atau ditolak, sesuatu dianggap benar atau dianggap salah dengan kaidah statistik. Nah, hipotesis sendiri itu apa sih? Kalau dalam ilmu hukum, maaf, kalau dalam ilmu hukum kita mengenal ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Dalam ilmu statistik ada yang disebut dengan asas praduga tak berbeda. Ini dikembangkan dari hipotesis, yang mana kalau kita baca definisinya, hipotesis sendiri adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Sesuatu yang masih lemah, belum terbukti benar, makanya harus diuji, dibuktikan melalui pendekatan statistik. Hipotesis itu sendiri berangkat dari atau dikembangkan berdasarkan teori, berdasarkan dugaan, pengalaman pribadi, kesan umum, kesimpulan, atau yang lain sebagainya. Contohnya misalnya kalau kita kembangkan hipotesis berdasarkan teori. Teori yang paling umum dalam ilmu ekonomi misalnya, ada teori yang mengatakan bahwa yang namanya inflasi itu terjadi ketika jumlah antara uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian itu tidak sebanding, atau dengan kata lain jumlah uang beredar lebih tinggi daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Itu teori. Nah, proses pembuktian dengan menggunakan kaidah statistik, kita akan menguji betulkah itu atau tidak. Bagaimana cara membuktikannya? Kita akan lihat lebih dalam nanti di slide-slide berikutnya. Hipotesis pada prinsipnya adalah jawaban teoretik yang sifatnya sementara, sehingga dia harus diuji. Namun perlu diingat, sepanjang tidak terbukti salah, maka hipotesis tersebut dianggap benar. Sepanjang dugaan tersebut tidak terbantah, maka dugaan itu dianggap benar. Jadi pada prinsipnya hipotesis itu adalah dugaan yang perlu dibuktikan kebenarannya berdasarkan kaidah ilmiah. Ada dua tipe pengujian hipotesis. Pertama, hipotesis 0 atau H0 yang sering disimbolkan dengan H0, yakni hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel. Ini adalah standing position awal. Tadi yang saya katakan, misalnya kita ada teori yang mengatakan bahwa ketika terjadi kenaikan harga itu disebabkan oleh jumlah uang beredar itu lebih tinggi secara real dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ada di perekonomian. Apakah itu benar? Itu merupakan hipotesis 0 atau HO-nya. Nah, sebagai pembanding, kita ingin membuktikan apakah teori tersebut bisa diakui, apakah dugaan tersebut terbukti. Itu
adalah hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatif, atau sering disimbolkan dengan hipotesis 1 atau hipotesis tandingan, yang mengindikasikan adanya perbedaan substansi dibandingkan dengan hipotesis 0. Misalnya kalau dalam hipotesis 0 berbunyi ada hubungan antara dua variabel, maka hipotesis alternatifnya tidak ada hubungan antara dua variabel. Contoh lain misalnya ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatifnya tidak ada perbedaan, jadi hanya proses penegasian antara iya dan tidak. Iya adalah bentuk dugaan pertama, tidak adalah bentuk dugaan kedua atau hipotesis yang hendak dibuktikan. Oke. Nah, bagaimana langkah merumuskan hipotesis? Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya tadi, hipotesis itu dilambangkan, hipotesis awal itu dilambangkan dengan hipotesis 0 karena dia adalah hipotesis utama. Dari mana datangnya hipotesis utama itu? Dari mana dia dibentuk? Satu, tadi sudah disebutkan di bagian sebelumnya, bisa dari teori, bisa dari anggapan, bisa dari penelitian, bisa penelitian terdahulu, bisa dari dugaan, pengalaman, dan macam-macam. Sedangkan hipotesis alternatif atau tandingannya adalah bantahan atau bandingan atau tandingan dari hipotesis yang awal tadi. Nah, ini yang tadi saya katakan, hipotesis 0 itu bertolak dari asas praduga tak berbeda, presumption of indifference, bahwa nilai parameter yang diuji tidak berbeda dari yang dihipotesiskan. Makanya dia disebut dengan hipotesis 0 atau hipotesis nihil. Oke. Ada dua tipe jenis kesalahan dalam proses pengujian hipotesis. Kesalahan pertama adalah menolak yang harusnya diterima dan sebaliknya. Kesalahan kedua adalah menerima yang harusnya ditolak dan sebaliknya. Bagaimana kesalahan itu bisa terjadi? Ini berangkat dari proses perhitungan secara statistik yang nanti kita akan lihat di bagian beberapa slide setelah ini. Kapan kita bisa menolak H0? Dengan kata lain, bahwa dia tidak terbukti, berarti kita menerima H1. Dan kapan kita harus menerima H0? Karena H1 tidak terbukti, berarti tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, tidak ada hal yang betul-betul signifikan berdasarkan dugaan awal, berdasarkan hipotesis awal. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sih dalam pengujian hipotesis itu, prosedurnya seperti apa? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetapkan hipotesisnya. Dari mana hipotesis itu bisa dibentuk? Tadi sudah saya coba ulas sepintas di awal. 1, bisa dari teori. 2, bisa dari anggapan, bisa dari pengalaman, bahkan bisa dari dugaan atau informasi atau data atau penelitian terdahulu. Hipotesis itu hanya ada dua bentuk. Satu, hipotesis 0 yang berarti adalah standing position awal. Yang kedua, hipotesis tandingannya atau hipotesis 1 yang hendak dibuktikan dengan kaidah statistik. Yang kedua yang harus dilakukan adalah tetapkan taraf nyata pengujiannya atau alfa. Yang dimaksud dengan taraf nyata ini adalah seberapa yakin kita terhadap apa yang akan kita uji. Misalnya tadi kita menduga bahwa masyarakat di desa A itu lebih produktif dibanding masyarakat di desa B. Seberapa yakin kita dengan dugaan itu, itulah yang disebut dengan taraf nyata. Berapa? Antara 1 sampai 100%. Dalam kaidah pengujian statistik yang paling umum digunakan sebagai taraf nyata, itu lazimnya adalah 95%. Artinya apa? Kita yakin 95%, seperti contoh yang tadi, bahwa penduduk desa A itu lebih rajin, lebih produktif dibanding desa B. Kita yakin akan itu 95%. Artinya apa? Ketidakyakinan kita ada 5%, itulah alfanya. Nah, berapa nilai 5% itu? Dalam Z table, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Pelan-pelan. Nah, ini yang tadi sebetulnya seperti yang sudah saya jelaskan, kita tinggal melihat
seberapa yakin kita, berapa persen, dan seberapa persen juga kita tidak yakin. Nah, ketidakyakinan ini dilihat nilainya berdasarkan Z-table. Kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Langkah berikutnya adalah tetapkan uji statistik, yaitu besaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan, menolak hipotesis 0, yang artinya kita menerima hipotesis 1 tandingannya, atau sebaliknya. Berapa sih besaran statistik itu? Sangat tergantung pada nilai statistik yang ada di dalam tabel Z. Nanti kita akan tunjukkan berapa nilai tabel Z untuk alfa 5%. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah tetapkan daerah penolakan. Yang mana sih itu daerah penolakan? Itu adalah daerah yang merupakan titik kritis batas di mana terdapat kemungkinan hasil perhitungan di bawah di bawah kurva lonceng dalam proses pengujian tabel distribusi normal. Kita akan lihat di slide berikutnya biar lebih jelas. Yang terakhir adalah buat kesimpulan. Kesimpulannya itu hanya ada dua kemungkinan. Dugaan kita terbukti benar atau terbukti salah. Kalau dugaan kita terbukti benar, maka yang diterima adalah hipotesis 0. Artinya kita menolak hipotesis 1. Sebaliknya, kalau dugaan kita terbukti salah, maka yang harus diterima adalah hipotesis 1, karena hipotesis 0 salah, tidak terbukti. Bagaimana penarikan kesimpulan itu dilakukan? Berdasarkan perbandingan antara hasil hitung secara statistik dengan nilai tabel. Kita akan perdalam itu di slide berikutnya. Nah, taraf nyata. Dalam proses pengujian statistik itu ada 3 kemungkinan. Hipotesis 0, dan tadi kan sudah diketahui bahwa hipotesis itu hanya ada 2, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Yang dimaksud dengan hipotesis 0 adalah dugaan awal. Dugaan ini tadi kita sudah tahu dibentuk berdasarkan teori, dibentuk berdasarkan anggapan, pengalaman, hasil penelitian terdahulu, dan seterusnya. Sementara hipotesis 1 adalah tandingannya. Nah, untuk hipotesis 1 ini ada 3 kemungkinan. Dia nilainya lebih kecil dari yang diduga, yang disangkakan, yang merupakan nilai hipotesis 0, atau lebih besar dari yang diduga, dari nilai hipotesis 0, atau berada di antara keduanya, lebih kecil atau lebih besar. Jadi dia merupakan uji dua sisi. Oke, mengenai hal ini kita akan perdalam di sini. Nah, ini ada beberapa rumus-rumus dalam proses pengujian hipotesis pada rata-rata. Namun barangkali teman-teman sekalian akan merasa sedikit kesulitan dengan melihat simbol-simbol dalam rumus ini. Maka agar tidak membingungkan, ini kita akan coba perdalam saja dengan contoh-contoh kasus. Yang paling penting untuk diketahui adalah agar tidak membingungkan kita harus tahu bahwa setiap simbol itu, katakanlah X rata-rata, mu, alfa, simpangan baku, akar N, dan seterusnya, itu mewakili apa. Setelah kita tahu dia mewakili apa, kita identifikasi angkanya berdasarkan data, berdasarkan soal, berdasarkan informasi, baru kita masukkan dia ke dalam formula rumus. Kerangkanya seperti itu, sederhana saja. Yang paling penting, ya demikian juga ini, yang paling penting Anda tahu rumus itu mewakili apa, konstruksi berpikir dalam perhitungannya seperti apa, angkanya jelas, lalu dimasukkan di dalam rumus. Agar tidak membingungkan, ini kita sementara skip dulu. Tapi saya sangat menghargai jika ada teman-teman yang ingin memberikan komentar atau ingin lebih tahu lebih dalam mengenai rumus-rumus ini, boleh posting komentar di channel ini. Silakan, saya sangat mengapresiasi itu. Nah, kita perdalam sedikit di sini. Nah, kalau Anda melihat gambar seperti ini mengindikasikan bahwa proses pengujian kita adalah uji dua sisi, karena uji sisi kiri dan sisi kanan.
Z-tabel itu adalah nilai tertentu yang sesuai dengan batas kritis yang ada di dalam tabel. Bagaimana cara menentukan batas kritis tersebut tergantung selisih antara rentang keyakinan dan tingkat kemanaan. Tadi saya sudah katakan, misalnya kita yakin 100% bahwa dugaan kita ini benar, tapi itu mustahil dalam kaidah statistik. Selalu ada ruang untuk keraguan karena di sana ada proses pembuktian. Katakanlah kita yakin 95%, artinya 5% kita tidak yakin, 5% kita ragu. Berapa 5%? 5% itu 0,05, dan nilai 0,05 itu nanti saya akan tunjukkan berapa nilai 0,05 itu dalam tabel statistik, dan itulah batas kritisnya. Itulah nilai Z-tabelnya. Oke, nah ini tadi CI, confidence interval singkatannya, 1 kurang alpha. Alpha di sini adalah batas kritisnya. Oke. Nah, area penerimaan hipotesis 0. Artinya apa? Kalau setelah kita menghitung ternyata nilai yang keluar adalah lebih besar dari hipotesis 0 atau juga lebih kecil dari hipotesis 0, maka dia berada di wilayah penerimaan hipotesis 1. Sebaliknya. Oke, kalau masih bingung kita lanjut saja. Mohon diposting komentar jika ada hal yang ingin diklarifikasi. Agar tidak menambah kebingungan Anda, kita lanjut saja dulu. Akan mudah dipahami jika ada contoh soal. Nah, ini alfa 0,05, ini juga alfa 0,05. 0,5, maaf. Oke. Nah, ini kelanjutan yang tadi. Berapa sih sebetulnya batas kritis atau nilai alfa untuk sampel berukuran besar? Batasan besar itu berapa? 30. Di bawah 30 itu sampel dikatakan kecil. Nanti kita akan perdalam bagaimana teknis uji T untuk sampel berukuran kecil pada video-video berikutnya. Kita akan fokus pada sampel 30 ke atas. Oke. Itu untuk tabel untuk uji Z. Nah, ini mereview yang tadi, hanya membubuhkan beberapa simbol supaya tidak membingungkan. Misalnya kita yakin 95% bahwa dugaan kita benar. Berapa keraguan kita? 5%. Berapa nilai 5% itu? Nah, ingat sekali lagi bahwa nilai di bawah kurva launching ini adalah 100%, yang artinya bahwa di samping kiri kanan batas kritis itu adalah nilai alfanya. Kalau Anda perhatikan 47,5 itu artinya 0,475 kiri kanan. Kalau dijumlahkan itu akan memperoleh 95, yang artinya nilai keyakinan kita. Maka nilai ketidakyakinan kita itu adalah sisanya 0,5 atau 25% kiri kanan 0,025. Ini karena uji dua sisi, uji dua arah. Seandainya uji satu arah lebih kecil atau lebih besar, maka nilainya adalah 0,5 pas. Ini 0,5 dibagi 2 jadinya 0,25, 0,025. Berapakah nilai 0,025 itu di Z-tabel? Kita akan lihat nanti. Ternyata sudah ada 1,96. 1,96 minus 1,96 karena uji sisi kiri, uji lebih kecil. Gimana sih Pak menentukan nilai 1,96 itu? Yuk kita lihat contoh. Ada sebuah informasi dari pusat fotokopi, kita sebut dia Kopi Center Koperasi Universitas Trilogi, bahwa setiap mahasiswa manajemen rata-rata membelanjakan 50.000 per bulan untuk fotokopi. Dari sebuah sampel yang terdiri atas 64 orang, ingat 64 orang ini berarti uji Z karena lebih dari 30 mahasiswa, ditemukan belanja fotokopi mereka rata-ratanya 51.400 dengan simpangan baku atau standar deviasi 6.400. Artinya hasil sampling yang kita lakukan terhadap 64 orang ini, data diperoleh lebih besar dari informasi yang disampaikan oleh pegawai fotokopi. Kenapa? Cuma 50.000. Ada selisih 1.400 perak, 1.400 rupiah.
benarkah angka yang dikemukakan oleh fotokopi tersebut lebih kekecilan? Itu yang akan kita buktikan. Nah, ini ukuran-ukuran statistiknya. Sekali lagi supaya Anda tidak bingung. Mu sama dengan 50.000 adalah informasi dari fotokopi, dari staf fotokopi, katakanlah seperti itu. X rata-rata atau X bar ini hasil temuan kita. Ternyata rata-rata dari sampel 64 orang ada 51.400 rata-rata belanja per bulan. Simpangan bakunya 6.400 dan N kita 64. Ayo kita mulai hitung-hitungan. Nah, sebelum masuk ke hitungan ingin kembali dipertegas di sini. Kenapa sih Pak uji sisi kanan bukan sisi kiri atau dua sisi? Logikanya sangat sederhana. Karena kita ingin menguji apakah benar-benar informasi yang disampaikan oleh tukang fotokopi itu lebih kecil atau kekecilan, sehingga hipotesis tandingannya adalah lebih besar setelah kita melakukan sampling. Kenapa lebih besar? 51.400 kalau saya tidak salah tadi. Artinya lebih kecil dia. Makanya yang kita uji adalah sisi kanan, karena sisi kanan itu sisi lebih besar. Yang akan kita uji adalah lebih besarnya, bukan lebih kecilnya. Oke. Nah, ini yang tadi 50%. Kenapa ya 50%? Coba. Karena separuh nilai tabel, separuh nilai di bawah kurva normal ini itu nilainya 50%, 0,50. Separuhnya lagi berapa? 45% atau 0,54. Sisanya berapa? 0,5 atau 0,05. Sisi kanan, karena kita menguji alternatif tandingannya lebih besar dari informasi yang disampaikan oleh tukang fotokopi. Berapa nilai 0,05? Nilainya adalah 1,645. Oke, ditelaah pelan-pelan. Coba ditambahkan 50%, tambah 45 itu 95. Sisanya berapa? 0,5. Sisanya 5% atau 0,05. Berapa nilai 0,05 itu? 1,64. Itulah batas kritisnya, atau merupakan batas di antara wilayah penerimaan dan wilayah penolakan. Menerima H0 berarti menolak H1, menerima H1 berarti menolak H0. Dari mana angka 1,645 itu? Nah, ini. Nah, kalau hasil perhitungan kita ternyata lebih kecil atau sama dengan 1,645, apa artinya? Bahwa kita menerima betul yang disampaikan oleh tukang fotokopi itu terbukti secara statistik. Tapi kalau ternyata hasil perhitungan kita lebih besar, oh dia salah. Berarti yang benar adalah rata-ratanya lebih besar. Karena kita sudah memperoleh sampel tadi ada 51.000 sekian dan berbeda. Oke. Nah, ini memperdalam lagi yang tadi biar semakin mantap. Oke, itu tadi 1,645. Nah, derajat keyakinan atau confidence of intervalnya 1 kurang alfa. 1 berapa? 100. Alfa berapa? Karena kita yakin 95%, artinya kita tidak yakin 5%, maka 5% lah itu nilai alfa. Berapa nilai alfa itu? 5% atau 0,05. Dan nilai 0,05 di dalam zip tabel sebesar 1,645. Kita lihat. Ini masih penjelasan tambahan. Tadi kan kita sudah mendapatkan informasi dari tukang fotokopi bahwa menurut info dari mereka rata-rata kebutuhan belanja fotokopi mahasiswa manajemen itu rata-rata 50.000 sebulan. Ternyata setelah kita melakukan proses sampling dari 64 orang diperoleh rata-ratanya 51.400, lebih besar dari yang disampaikan. Nah, proses pengujian ini kita ingin lihat apakah perbedaan rata-rata ini signifikan atau tidak signifikan. Kalau betul-betul berbeda, apakah dia betul-betul berbeda atau hanya secara kebetulan? Karena sampel
dari tukang fotokopi lebih besar dari sampel yang kita miliki. Berapa yang kita miliki? Cuma 64 orang. Kalau saya tidak salah tadi. Ya, 64 orang. Bila signifikan betul-betul berbeda, maka pernyataan copy center patut dibantah, dan jika tidak signifikan hanya kebetulan, maka ya sudah, berarti tidak signifikan proses pengujian ini. Informasinya tidak membutuhkan pengujian lebih dalam, lebih lanjut, karena memang seperti itu keadaan. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya coba ulas sedikit ketika ada tampilan-tampilan kurva lonceng tadi. Daerah penerimaan dan penolakan itu dibatasi oleh batas kritis. Batas kritis berupa nilai Z tabel dari distribusi normal. Berapa tadi? 1,645. Betul. Probabilitas hipotesis 0 akan diterima, dengan kata lain, peluang bahwa hipotesis yang sedang diuji akan terbukti benar adalah sebesar rentang keyakinan 1 kurang alfa. Koefisien alfa disebut tingkat kepercayaan atau significance level. Kalau rentang keyakinan kita adalah 90%, alfanya berapa? 10%. Kalau rentang keyakinan kita adalah 95%, alfanya berapa? 5%. Kalau rentang keyakinan kita adalah 99% yakin, alfanya berapa? Tinggal 1%. Berapa nilai 1%? Kita akan pelajari itu di tabel Z. Nah, penerimaan atau penolakan hipotesis 0 didasarkan atas perbandingan. Ingat kata kuncinya, perbandingan. Keputusan menerima atau menolak didasarkan pada perbandingan antara nilai Z hitung yang merupakan batas kritis tadi dengan perbandingan antara nilai Z hitung setelah kita melakukan proses perhitungan berdasarkan rumus dengan nilai Z tabel. Z tabel itulah batas kritisnya. Minimal dia harus lebih kecil atau sama dengan. Ini Z tabelnya. Barangkali Anda akan sedikit kebingungan atau merasa tabel-tabel ini membingungkan. Cara menggunakannya gini deh, biar gampang. Tadi kan kita sudah menetapkan rentang keyakinan kita adalah 95%. Ketidakyakinan kita tinggal 5%. 5% itu artinya kan 0,05, karena 5 dibagi 100. Dapatnya 0,05. 0,05 itu di dalam Z tabel nilainya 1,645. Demikian cara menggunakan tabel Z. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Sekali lagi, kalau misalnya masih ada pertanyaan berkaitan dengan ini, boleh posting komentar di channel berkaitan dengan materi ini. Lanjut. Nah, kriteria pengujian. Kapan kita menerima hipotesis 0? Artinya kita menolak hipotesis 1 apabila nilai Z hitung ternyata lebih kecil dari Z tabel. Artinya benar yang disampaikan oleh tukang fotokopi itu 50.000 rata-ratanya. Ketika kita menolak hipotesis 0, artinya membantah yang disampaikan oleh tukang fotokopi tadi, berarti kita menerima hipotesis 1 yang merupakan hasil sampling kita jika nilai Z hitungnya lebih besar dari Z tabel. Berapa Z tabel tadi? 1,645. Oke. Dalam tipe pengujian dua sisi yang tadi yang saya sampaikan, kiri kanan, kita akan maaf, ada iklan. Kita akan menerima hipotesis 0 jika Z tabel itu lebih kecil atau minimal sama dengan Z hitung, atau lebih kecil minus, ada minus di sana karena dia adanya di tengah-tengah karena ujinya kiri kanan. Oke, saya kira ini jelas seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini kalau satu sisi, artinya uji sisi kiri. Oke. Nah, sebenarnya poinnya adalah ketika kita menerima H0, berarti kita menolak H1 dan sebaliknya.
Apa artinya ketika kita menerima handle? Oh, berarti yang disampaikan oleh pegawai fotokopi tadi benar, terbukti secara statistik, dan sebaliknya. Oke. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Oke, rata-rata yang disampaikan oleh tukang fotokopi itu 50.000. Ternyata karena kita penasaran ingin membuktikan apakah dia benar atau salah atau keliru, kita melakukan sampling, dan dari 64 sampling yang kita lakukan, sampel yang kita lakukan, ternyata rata-rata belanjanya 51.400 dengan simpangan baku 6.400. Yuk kita masukkan angka-angka ini ke rumus. Itu rumusnya. Anda sudah punya bayangan kira-kira bagaimana menempatkan angka-angka itu ke dalam rumus? Itulah Z hitungnya. Oke. Ya, seperti itu. Sederhana saja, tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang sudah ready, yang sudah disiapkan oleh entah siapa, saya juga kurang tahu dengan pencipta rumus ini. Maka diperoleh 1,75. Oke, karena 51.000, karena rata-rata sampel dengan rata-rata populasi itu selisihnya 1.400, simpangan bakunya 6.400, dan N-nya 64. Dari mana 800? Itu diperoleh dari akar 64 kan 8, sehingga 6.400 dibagi 8 dapatlah 800. Itulah Z hitung. Yuk, siapa yang bisa menduga pernyataan tukang fotokopi benar atau salah? Karena Z hitung kita ternyata lebih kecil atau lebih besar dari Z tabel? Lebih besar. Kenapa? Karena Z tabelnya hanya 1,645, sementara Z hitung kita adalah 1,75, sehingga tolak hipotesis 0. Artinya kita menerima hipotesis bahwa oke, bisa dibaca. Menolak hipotesis 0 berarti menerima 1. Artinya rata-rata populasi dengan rata-rata sampel itu benar-benar signifikan, bukan kebetulan berbeda. Pernyataan Kopi Center bahwa belanja fotokopi mahasiswa rata-rata 50.000 karena hipotesis nolnya ada 50.000 tidak terbukti atau tidak benar. Karena yang benar adalah yang benar adalah lebih besar dari angka tersebut. Ya jelas, karena dari sampling yang kita lakukan tadi sudah ada 64.000, padahal itu cuma 64 orang yang disampling, dan hasil perhitungan Z hitungnya membuktikan demikian, 1,7 sekian tadi. Dengan demikian bahwa kita menerima hipotesis 1 dan menolak hipotesis 0, yang artinya bahwa pernyataan tukang fotokopi tersebut keliru karena tidak terbukti secara statistik. Oke, itu contoh pertama. Kita masuk ke contoh kedua. Nah, ini ada yang menarik nih. Satu obat yang dijual untuk mengurangi ketegangan saraf diyakini manjur hanya 60%. Hasil percobaan dengan obat baru yang dicobakan pada sampel berukuran 100 orang. Sampelnya berapa? 100. Sekali lagi ini Z. Kapan uji T? Ketika sampelnya kurang dari 30, dan akan kita bahas pada video berikutnya. 100 orang dewasa yang menderita ketegangan saraf menunjukkan bahwa 70 merasa tertolong. Apakah kenyataan ini cukup menyimpulkan bahwa obat baru tadi lebih unggul dari obat yang biasa? Dengan taraf nyata 0,05, artinya keyakinan kita adalah 95%, kita akan uji. Benarkah obat baru lebih unggul daripada obat lama? Yuk. Oke, hipotesis nolnya adalah 0,60 karena 60%. Hipotesis tandingannya adalah lebih besar karena kita akan melihat dia lebih unggul atau tidak. Ingat, lebih unggul. Ada kata-kata lebih unggul di sini. Oke. Nah, ada kata-kata lebih unggul, ini yang akan kita uji.
sehingga hipotesis tandingannya adalah lebih besar. Daerah kritisnya 0,05 karena kita yakinnya berapa? 95%. Daerah kritis atau daerah kritis kalau kita nanti gambarkan di kurva lonceng, hipotesis 0 ditolak, artinya ini tidak terbukti jika Z hitung kita lebih besar dari 1,645 karena ini adalah batas kritisnya. Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus yang tadi, 70 kurang 100 dari mana kira-kira? Ini. Oke. 100 ini adalah dari 100 orang. 0,60 yang sedang diuji. Oke. N-nya tadi 100, 0,60 adalah yang sedang diuji, 40% adalah sisanya. Selisih ini. Dan hasilnya adalah 2,4. Nah, kita ke contoh terakhir untuk kesimpulannya, karena Z hitungnya lebih besar dari 1,65, maka H0 ditolak, berarti bahwa suatu perusahaan alat olahraga telah mengembangkan teknik baru dalam pembuatan produknya dan mengklaim bahwa daya tahan kekuatannya mampu menampung beban seberat rata-rata 15 kilo dengan simpangan baku 0,05, sim bakunya 0,05, standar deviasinya, diambil 50 alat olahraga untuk diuji, diperoleh bahwa rata-ratanya 14,8. Sesuai dengan pernyataan tersebut, gunakan taraf Newton 0,01. Artinya level keyakinan ini berapa? 99% yakin. Ternyata setelah dihitung, nah nanti saya akan tunjukkan dari mana daerah kritis 2,32 di kiri kanan di slide berikutnya, tapi kita lakukan perhitungan dulu. Hipotesis nolnya adalah 15 kilo rata-rata yang bisa di daya tampung beban dari alat olahraga tersebut 15 kilo. Setelah diambil 50 buah dan diuji, ternyata rata-ratanya 14,8, lebih kecil dari yang disampaikan oleh katakanlah agen pemasaran pada alat olahraga tersebut. Artinya dia tidak sama dengan 15%. Hasil sampling kita malah lebih kecil dengan N sebanyak 50. Yuk kita hitung apa yang terjadi dengan menggunakan rumus yang seperti contoh nomor 1 tadi. Ini kira-kira berapa hasilnya? Silakan. Nah, dengan menggunakan kalkulator biasa diperoleh angka minus 2828. Apa artinya? Keputusannya kita tolak H0 karena rata-rata kekuatan alat olahraga tersebut ternyata tidak sama dengan 15. Sampling kita yang cuma 50 saja sudah menemukan angka yang lebih kecil dari itu, 14,8 kurang 0,2. Artinya hipotesis kita yang diterima adalah hipotesis 1. Memang terbukti kurang dari 15 kilo dibanding yang disampaikan oleh katakanlah agen pemasaran dari alat tersebut. Seperti itu, mudah-mudahan. Nah, ini tadi angka 0,32 di batas kritis tadi karena derajat kayaknya tadi 99% dan alfanya 1%, artinya 0,01, dan nilai 0,01 itu adalah 2,326. Oke, nah ini tadi kalau kita gambarkan kasus soal yang ketiga tadi dalam bentuk kurva normal. Hasil perhitungan kita kan ini hasil Z hitungnya, sementara Z tabel kita ini apa artinya? Dia lebih kecil dari batas kritis, sehingga kita menolak H0. Di area sini kita tolak. Apa artinya? Bahwa kita terima H1 lebih kecil dari yang disampaikan atau tidak terbukti benar. Oke, ini kuis.
Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengerjakan kuis. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda yang barangkali sedang membutuhkan materi-materi secara praktis mengenai pengujian statistik untuk uji Z berkaitan dengan tugas akhir Anda, berkaitan dengan penelitian, atau berkaitan dengan tugas-tugas kuliah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tolong bagi yang ada pertanyaan boleh posting komentar di bagian bawah channel materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dikerjakan soal latihannya, mudah-mudahan bisa. Oke.